27. Sekarang kita akan membahas materi tentang pemetaan Laplace. Jadi pemetaan Laplace ini adalah topik pembahasan kita di video ini. Metode pemetaan Laplace ini adalah salah satu teknik yang sangat penting dalam matematika teknik, terutama untuk memecahkan masalah dalam sistem linear dan analisis sinyal. Ya, transformasi Laplace. Transformasi Laplace ini adalah alat matematika yang dapat mengubah fungsi dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi hal ini berguna untuk menganalisis sistem yang kompleks seperti kontrol otomatis, sistem elektronik, dan respons sinyal. Nah, kita masuk ke materinya. Di sini ada fungsi di mana Ft sama dengan 4 untuk 0 lebih kecil sama dengan T, kemudian T-nya lebih kecil sama dengan 2. Dan Ft sama dengan 0 untuk T lebih besar sama dengan 2. Nah, fungsi di samping dapat diubah dalam bentuk fungsi unit step atau UT, yaitu Ft sama dengan 4 UT min UT min 2. Langkah-langkah transformasi Laplace. Menggunakan sifat linearitas transformasi Laplace. Jadi Laplace Ft sama dengan 4 Laplace UT min 4 Laplace UT min 2. Nah, di sini kita mengubah ke bentuk Laplace UT Laplace UT 1 per S. Diubah ke bentuk Laplace dari U T min A dengan nilai A sama dengan 2. Kita memperoleh Laplace U T min A sama dengan eksponensial min S per S. Nah, gabungkan hasilnya. Laplace Ft sama dengan 4 Laplace UT min 4 Laplace UT min 2. Jadi dari bentuk Laplace UT min A tadi dimasukkan nilai A-nya sama dengan 2. Sehingga menjadi UT min 2. Nah, setelah itu Laplace Ft sama dengan 4 1 per S min 4 eksponensial pangkat min S per S. Dan disederhanakan menjadi Laplace Ft sama dengan 4 per S 1 min eksponensial pangkat min S. Dan hasil akhirnya yaitu Fs sama dengan 4 per S 1 min eksponensial pangkat min S. Nah, di sini kita akan menentukan output respon dari sinyal output. Jadi transformasi Laplace itu sering digunakan untuk menentukan respon output dari sistem ketika diberikan sinyal input tertentu. Nah, sini terdapat gambar, tentukanlah output respon dari rangkaian RC dan RL gambar 2.3a dan gambar 2.3b. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar 2.3 dan A dan B. Nah, Ft sama dengan 16 per Pt untuk 0 lebih kecil T lebih kecil dari Pi per 4, min 16 per Pi kali T plus 8 untuk Pi per 4 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan Pi per 2. Nah, kemudian lakukan transformasi untuk fungsi periodik. Itu adalah Fs sama dengan 1 per 1 min eksponensial pangkat Sp. Integral
P0 yaitu Ft eksponensial pangkat min St dt. Nah, di sini P sama dengan Pi per 2. Sehingga kita akan memiliki Fs 1 per 1 min eksponensial pangkat S Pi per 2. Nah, akan ada integral lagi yaitu Pi per 4 0. Kemudian 16 per Pi TE pangkat min ST dt plus integral Pi per 2 0 min 16 per Pi T plus 8 E pangkat min ST dt. Penyelesaian integralnya itu pertama untuk integral yang pertama itu 0 lebih kecil dari T dan T lebih kecil dari Pi per 4. I1 sama dengan integral Pi per 4 0 16 per Pi TE pangkat ST dt. U sama dengan T, kemudian DU-nya sama dengan DT, dan DP-nya sama dengan eksponensial pangkat min ST, kemudian Pi-nya sama dengan min 1 per S E eksponensial pangkat min ST. Jadi integral UDP sama dengan UP min integral Pi DU. Nah, kemudian integral TE pangkat min ST dt sama dengan min T per S eksponensial min ST plus integral 1 per S E min ST integral TE min ST dt sama dengan min T per S eksponensial min ST plus 1 per S2 eksponensial min ST. Nah, disubstitusikan kembali menjadi I1 sama dengan 16 per Pi min T per S E eksponensial pangkat min ST plus 1 per S pangkat 2 eksponensial min ST dari Pi per 4 sampai 0. Kemudian dilakukan evaluasi batas, yaitu I1 sama dengan 16 per Pi min Pi per 4 per S eksponensial min S Pi per 4 plus 1 per S2E eksponensial pangkat pangkat min S Pi per 4 min 0 per S dikurangi 1 per S kuadrat. Nah, kemudian I1 sama dengan 16 Pi min Pi per 4S E eksponensial min S Pi per 4 plus 1 per S2 E eksponensial min S Pi per 4 ditambah 1 per S kuadrat. Kemudian yang B integral kedua itu Pi per 4 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 2. Sama dengan Pi per 2 maksudnya. Nah, sehingga I2 sama dengan integral Pi per 2, Pi per 4 min 16 per Pi T, Pi dikali T plus 8. Nah, tutup kurung
eksponensial pangkat min st dt. Dipisahkan menjadi dua integral dari integral di atas. Menjadi I2 sama dengan integral dari pi per 2 sampai pi per 4 min 16 per pi t pangkat min st plus integral pi per 2 pi per 4 8 eksponensial pangkat min st dt. Nah, di sini kita menggunakan metode integral parsial. Hasilnya serupa dengan I1, akan tetapi batasnya berbeda. Yaitu integral eksponensial pangkat min t dt sama dengan min 1 per s dikali eksponensial pangkat min st. Sehingga integral dari pi per 2 pi per 4 8 eksponensial min st pangkat min st dt sama dengan 8 min 1 per s kali eksponensial pangkat min st. Jadi dirubah lagi di sini. Kemudian akan didapatkan 8 min 1 per s kali eksponensial pangkat min s pi per 2. Jadi pi per 2 ini merupakan nilai dari t-nya. Untuk yang pertama, kemudian min atau dikurangi min 1 per s eksponensial ya, pangkat min s pi per 4. Nah, jadi ini untuk nilai t yang kedua itu akan digunakan pi per 4, sedangkan yang pertama diganti dengan pi per 2. Hingga didapatkan 8 per s kali eksponensial min s pi per 4 dikurangi eksponensial min pangkat min s pi per 2. Gabungkan I1 dan I2 ke dalam formula. Fs sama dengan 1 per 1 min eksponensial pangkat min s pi per 2 dikali I1 plus I2. Fs sama dengan 1 per 1 min eksponensial pangkat min s pi per 2 min dikali min 4 per s eksponensial pangkat min s pi per 4 dikurangi 16 per pi s pangkat 2 min s pi per 4 plus 16 per ns pangkat 2 plus min 4 per s eksponensial min s pi per 4 dikurangi 4 per s pangkat 2 eksponensial s pi per 2 plus 16 per pi s pangkat 2 dikali eksponensial pangkat min s pi per 2 min 16 per pi s2 pangkat eksponensial atau dikali dengan eksponensial pangkat min s pi per 4. Sehingga setelah disederhanakan, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu Fs 1 per 1 min eksponensial pangkat min s pi per 2 16 dibagi pi s pangkat 2 plus 4 per s eksponensial pangkat min s pi per 4 dikurangi 4 per s eksponensial min s pi per 2 ditambah 16 per pi s kuadrat eksponensial pangkat min s pi per 2 dikurangi 32
per pi S pangkat 2 dikali eksponensial pangkat min S pi per 4. Nah, jadi itulah hasil yang kita dapatkan dari penyederhanaan mulai di atas. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.